Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita berkesempatan akan berdialog dengan salah satu kandidat, salah satu calon pimpinan daerah, yaitu dari calon independen, Pak Burhanuddin dengan Pak Barudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat nih Pak ya? Alhamdulillah. Baiklah, pemirsa BTV sekalian, kita sudah menyapa kedua tokoh ini, kedua calon ini. Silakan mungkin Pak Burhanuddin disapa dulu nih warga Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sama pemirsa, pendengar Mbak Mega TV, Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan siang keberkahan, sehat walafiat, terhindar dari mara bahaya bala bencana, khususnya COVID-19, supaya kita hidup dengan hidup seperti kita. Tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan was-was, kita bebas bergaul seperti sedia salam. Amin. Silakan Pak Barudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh pendengar Mega TV di Kabupaten Kota Baru, kami ingin menyampaikan bahwa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa menyimak dan menyaksikan acara pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak. Ini masyarakat, terutama para pemilih masyarakat Kota Baru, mungkin banyak hal yang ingin diketahui tentang pian-pian berdua nih, tentang Bapak berdua. Jadi kita mengetahui bahwa kandidat ini maju melalui jalur independen, artinya melalui dukungan masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak? Optimisme seberapa besar nih Pak untuk menghadapi pilkada tahun ini Pak? Ya, kalau ditanyakan optimisme, kami sangat optimis menatap pilkada kontestasi demokrasi pada tanggal 9 Desember 2020 ini. Karena kami mengambil opsi jalur independen. Kami sadar kami tidak punya logistik, kami tidak punya kemampuan. Walaupun sebetulnya di awal-awal saya mendaftar hampir di semua partai. Oh, Tapi tidak ada partai yang meresponi kita, tidak ada yang ini. iya. Ya, sehingga kita desakan masyarakat, Pak, nggak usah pakai jalur partai, coba aja jalur independen sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kami mengambil opsi itu, pertama karena dorongan masyarakat, kedua melihat integritas KPU, Bawaslu. Saya menaruh harapan besar bahwa kontestasi pilkada pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini berjalan sesuai dengan ekspektasi masyarakat sebagian, bahwa ini pilkada harus berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, transparan, jujur, dan adil, sehingga kita semua mendapatkan ruang yang cukup untuk mengeksplor semua potensi-potensi yang kita miliki, agar kita memiliki daya tarik dan kemudian masyarakat menjatuhkan pilihan kepada kami. Ya. Calon ini kan cuma ada dua Pak, ya kan? Pak SJA Arul sama Bapak berdua nih. Jadi cuma ada dua calon. Jadi bagi masyarakat mungkin tidak susah untuk memilih kan? Cuma ada dua. Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak mengambil jalur independen.
Padahal sebelumnya sudah mendaftar ke semua partai, Pak ya. Nah, kalau diukur dari sisi kekuatan politis, ketika semua partai itu tidak mendukung Bapak, mohon maaf. Nah, bagaimana Bapak menilai ini menjadikan sebuah optimisme gitu? Kami optimis, walaupun umpamanya partai ke pihak lain, belum tentu masanya juga ini. Karena sejak pemilu di era reformasi ini, tidak ada lagi masa partai yang fanatik. Oh, Iya, kalau menurut saya sih begitu. Coba tanyain mereka itu. Ketika mengikuti kontestasi pemilu legislatif, berapa banyak duit habis? nah, Yang nggak dapat kan nggak anu kan? artinya Bapak berpendapat, walaupun partai berkoalisi Iya. penuh, itu belum tentu diikuti sama pendukung-pendukung kayak gitu. Belum tentu. Gitu. Belum tentu. Faktanya juga sekarang ini konstituen anu itu kan sudah mulai ini ada yang mengontak kita, ada yang WA kita, Pak, jangan takut partai berada di sana. Ya. Boleh saja partainya di sana, perahunya di sana, penumpangnya ada di pihak lain. Oh, jadi di situ poin optimisme Bapak juga ya? Di situ poin saya. Sekali lagi bahwa di era reformasi ini beda dulu dengan eranya Orde Baru. Saya orang P3, bapak saya orang P3. Itu ujar orang Banjar, dalas mati P3. Begitu juga PDI. Iya. Nah, dia tetap merah gitu. Begitu juga Golkar. Jadi peta politik pada saat itu memang terukur sekali. Kalau sekarang ini kan tidak ada. Oke. Terjawab sudah optimisme Bapak mengenai kendaraan politik melalui partai politik. Bahwa itu tidak menjamin, walaupun tanpa dukungan partai politik. Oke. Terus optimisme kedua yang meragukan itu adalah modal politik, Pak. Biaya politik, Pak. Artinya, ya siapa sih yang tidak perlu modal politik? Tentu pasti ada biaya politik. Nah, dari sisi biaya politik, banyak yang memprediksi bahwa pasangan Bapak ini kalah banyak dengan dengan calon sebelah gitu, dari sisi biaya politik. Ya. Nah, bagaimana Bapak menanggapi itu? Ya kami juga tidak ini sekali lagi tidak gentar. Karena hakikatnya kontestasi demokrasi itu tidak ada sebetulnya biaya politik bagi calon. Kenapa? Semua penyelenggaraan pemilu itu dibiayai oleh negara gitu. Mulai dari KPU-nya, Bawaslu-nya, kemudian pelaksanaan tahapan-tahapan itu semua dibiayai oleh ini. Tapi kan Pak Tapi ada tetap ada biaya politik, pos politik. Ya kami pun juga dalam mengumpulkan KTP ini bukan tidak ada dana keluar. Tapi dana yang ke masyarakat yang membeli KTP itu tidak ada. Dana operasional dikit-dikit lah. Oh ya. Artinya kalau 200-300 itu habislah kami anukan. Patungan Artinya biaya konsolidasi tetap harus ada kan ya? tetap harus ada, tapi tidak sebanyak yang ini ada bilang 60 miliar, 100 miliar. Itu kan seperti Bupati Jember bilang, kalau ada dana dan orang menyiapkan dana habis dana seperti itu jelas kan menjadi tanda tanya gitu. Mau gaji take home pay seorang bupati, wakil bupati itu 50 jutaan lah ya. Kalau wakil itu 40-an. Sekarang kalau kita mau mengikuti kontestasi itu habis puluhan miliar, ini logika apa yang dipakai gitu kan? Tentu ada hal-hal terselubung. Karena itulah kami sudah mengkampanyekan bahwa kami tidak ada transaksional. Kita harus Tidak ada transaksional gitu ya? Tidak ada transaksi duit? tidak ada transaksi duit. Kita harus memberikan pelajaran karena hakikat demokrasi sekali lagi tidak ada yang kalau kontestasi baik pileg atau pilkada itu jual beli suara diganti saja namanya, jangan pemilihan umum gitu loh. Tapi bursa anu kan, bursa calon gitu. Anda berapa? Nah, saya optimis di Kota Baru juga akan pandangan-pandangan transaksional ini akan tergerus. Karena Kota Baru ini adik-adiknya Serambi Mekah, Pak. Ya. Iya kan? Jika dibandingkan dengan Martapura sama saja religiusnya di sini, agamisnya. Ya. Karena coba lihat subuh, bersahut-sahutan kan. Artinya kita jangan bangga orang Kota Baru disebut
disebut transaksional gitu. Kan ini aib betulnya. Iya. Nah, sejarah membuktikan bahwa pemilu pada zamannya kami, pemilu kada zamannya kami itu Tabalong, Iya. kemudian Hulu Sungai Selatan, kemudian Kota Banjarbaru. Anunya itu minim transaksional, yang menang itu justru tidak yang tidak mengeluarkan dana besar. Justru yang dana besar kan. Nah, kita ingin mencoba menggerus pandangan-pandangan itu, walaupun survei sekarang menyatakan ya sekitar 60 transaksional. Saya masih berkeyakinan yang transaksional itu di bawah 50. Masih di bawah 50. Saya memetakan justru begini. 30 sampai 40 transaksional, begitu juga undecided voters itu. Artinya masa mengambang masih besar. Kira-kira kalau 25%, 30% ini masih ada. Bapak memperkirakan masa mengambang itu 25 sampai 30% gitu ya. Tapi sebaliknya banyak juga, Pak. Sebaliknya malah masa mengambang masih di atas 50% gitu. Itu kan masing-masing kan penilaian, masing-masing survei kan ada angkanya yang sama. Iya. Tapi jangan salah. Ingat ketika Pilpres kemarin sebagian besar pilkada DKI sebagian besar menjagokan ini kan, tapi apa yang terjadi? Iya. Karena prinsip kami, pertama pemilu ini harus lebih bagus. Ya. Karena pemilu yang bagus itu akan melahirkan pemimpin yang bagus. Ya. Pemimpin yang bagus itu akan bisa menjawab ekspektasi masyarakat. Apa ekspektasi masyarakat? Bagaimana Kota Baru ini dibangun dengan baik, seluruh penjuru Kabupaten Kota Baru, Santero Kota Baru, supaya maju dan masyarakatnya sejahtera. Lalu apa benefit yang kita dapatkan? Saya dengan Pak Wakil kalau diberikan amal jariah. Itu konsep kami. Saya ingin merubah mindset itu dari orang biasanya kan mengikuti kontestasi ini agar dapat benefit berupa jabatan, prestisius, kemudian harta. Kami mencoba untuk tidak mencoba ke arah itu. Tetapi bagaimana dengan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pejabat ini sesungguhnya ladang amal bagi kita. Amin. Itu yang saya mau karena dengan begitu, insya Allah keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala akan turun. Ke bumi Nusantara, kebumian ini, Ejaan ini. Kalau keberkahan turun, insya Allah rahmat Allah turun. Kalau rahmat Allah turun, apapun yang kita lakukan, sepanjang itu komitmen untuk masyarakat, insya Allah Allah memberikan jalan terbaik bagi kita. Oke, Pak. Mungkin kami juga minta pandangan pendapat dari Pak Fahrudin ini mengenai transaksional politik tadi, mengenai transaksi uang, mengenai money politik yang kemungkinan masih terjadi gitu. Nah, pasangan ini tadi calon bupati kita menyatakan tidak akan melakukan transaksional biaya-biaya untuk pemilih, tidak akan jual beli suara. Nah, pandangan Pak calon wakil sendiri bagaimana nih? Sebelum kepada pandangan itu, saya ingin menyampaikan dulu sedikit tentang optimis saya mengikuti pilkada tahun 2020 ini di Kabupaten Kota Baru. Itu berawal ketika saya itu dilamar oleh Pak Burhanuddin melalui jalur independen. Ini awal saya merasa optimis dan yakin karena yang melamar saya ini, setahu saya, beliau punya nilai keagamaan yang menurut saya bagus, ketakwaannya, kemudian juga pergaulan sosialnya ini juga bagus, sehingga saya merasa bersyukur ketika saya dilamar oleh beliau, dan saya tidak terlalu berpikir panjang, saya mau bersama-sama dengan beliau, karena perkawinan yang dikawinkan oleh masyarakat ini sejarahnya beda dengan beberapa pemimpin di Kota Baru ini yang dikawinkan oleh partai politik. Itu sejarah kita di Kabupaten Kota Baru ini mencatat, mohon maaf ini saya sampaikan karena ini sejarah, saya
menyaksikan betul, melihat betul bahwa pimpinan yang memimpin Kota Baru ini ketika dikawinkan oleh partai politik itu tidak ada yang harmonis. Ya. Tidak ada yang harmonis. Padahal itu nanti pertanyaan saya berikutnya, Pak. Ya. Nah, saya merasa bersyukur karena saya dikawinkan oleh koalisi masyarakat. Dikawinkan oleh masyarakat dengan Pak Burhan ini. Dan saya merasa bersyukur. Nah, keharmonisan kami ini nanti, ini sementara ini sudah terlihat. Dengan kami dikawinkan, kemudian kami mendapatkan dukungan KTP yang luar biasa, melebihi dari 22.000, bahkan 28.000. Ini luar biasa. Nah, keharmonisan ini nanti akan diuji oleh masyarakat di tahun 2020 ini juga, nanti pada tanggal 9 Desember. Apakah masyarakat ingin melihat Kabupaten Kota Baru ini dipimpin oleh pasangan yang dikawinkan oleh masyarakat sendiri? Dan ini baru kalau ini terjadi. Ini benar-benar baru, luar biasa. Makanya saya optimis sekali. Ini beda. Apalagi kita akan berhadapan nanti dengan rival kita yang gabungan partai politik. Jadi ini seru banget. Ya, saya melihat ini benar-benar seru dan benar-benar bagus. Sehingga masyarakat tidak terlalu sulit untuk menentukan pilihan. Sebentar, Pak. Nah, walaupun nanti kita melenceng sedikit dari pertanyaan awal, ini mumpung masih masalah tadi harmonis, masalah perkawinan. Kan biasa, Pak, orang pasangan baru kawin itu kan mesra di awal-awal. Nanti setelah setahun, nanti cekcok pasti. Begitu pula, Pak, sejarah, Pak ya. Sejarah Kota Baru. Tidak ada yang namanya bupati sama wakil bupati itu mesra. Tidak ada. Coba sebutkan, siapa yang mesra? Nggak ada kan? Sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir juga nggak mesra gitu kan. Itu publik juga tahu semua gitu. Nah, jadi walaupun Bapak tadi katakan akan tetap harmonis sampai akhir, ya nggak tahu lah kan. Karena semua pasangan menyatakan demikian di awal-awal, Pak. Mungkin nanti ditanggapi sama Pak Burhan ini. Apakah keinginan untuk harmonis itu juga ada di hati beliau, Pak Wakil? Ya, saya masih penasaran ya soal keharmonisan ya ini. Belum lupa ini, keharmonisan ini perlu dijawab. Ya, saya tadi melihat bahwa pasangan saya ini orang yang memiliki ketakwaan yang bagus dan nilai sosial juga yang bagus. Nah, sehingga saya ini nanti akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu karena nanti kami ini akan diberi fasilitas. Kalau kami nanti dipercaya dikawinkan pada tanggal 9 Desember itu, kita akan mendapatkan fasilitasnya itu 3. Sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, kemudian sumber daya finansial. Nah, ini keharmonisan ini nanti akan terjadi. Kita akan jamin nanti komunikasi saya dengan Pak Burhan ini nanti akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. Kami akan jaga komunikasi itu, dan untuk terus mempererat kesetiaan ini, karena kami merasa bahwa selama kami ini beribadah kepada Allah dengan baik, melaksanakan ibadah dengan baik, insya Allah Allah akan tolong kita. Karena keharmonisan pasti akan jalan. Amin. Ini yang saya lihat. Ya, nanti, kalau itu terwujud, sejarah juga. Makanya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, kalau ingin melihat pemimpin yang baru, ya mungkin tanggal 9 nanti itu tidak kemana-mana gitu. Oke. Pilihan dari kita. Oke nih, tanggapan Pak Burhan dan gimana nih? Masalah harmonis antara wakil dengan bupatinya nih. Saya tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala, karena paradigma kami tadi kan dalam menjabat itu bukan kami mengejar bagaimana dengan jabatan bupati dan wakil bupati ini kami mengeksplor amal gitu. Kalau konsepnya amal, kenapa kami mesti bentrok? Kedua, saya ingin, karena sakitnya diperlakukan seperti ini luar biasa. Karena saya mengalami, saya sudah berkomitmen, Pak Bahrudin, jika Bapak nanti menjadi wakil, saya tidak akan melakukan itu. Dan saya ingin menjadikan pasangan ini, periode ini menjadi role model. Tidak saja di Kalimantan Selatan, tetapi di Indonesia. Jadi, saya benar-benar ini. Itu yang pertama. Kedua, saya memahami betul aturan. Bahwa wakil ini, secara hierarki birokrasi, itu bukan bawahan, Pak.
Di dalam hierarki birokrasi dia ditempatkan satu kotak. Itu artinya bupati bukan atasan wakil, wakil bukan bawahan bupati. Iya. Dia satu pasangan. Iya. Dia seperti di rumah tangga gitu. Nah, itu yang kedua. Saya akan menjamin hak-haknya tidak akan tergerus, bahkan perlu ditambah. Iya. Itu karena keharmonisan antara bupati dan wakil ini modal utama untuk membangun daerah. Iya. Coba kalau kemarin ini kami harmonis, saya yakin banyak sekali kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dilakukan, diwujudkan di sini. Apa? Jembatan, kawasan ekonomi khusus, lari-larian. Ini membutuhkan kekompakan. Nah, nanti polanya Pak Wakil, andai kata tidak jadi, Pak Wakil lebih nanti kan internal pemerintahan, mengatur pemerintahan dengan gayanya beliau. Beliau ini kan sudah 3,5 periode Pak menjadi anggota DPRD Kabupaten. Iya. Saya menelusuri, saya menanya bersesuluh kata orang Banjar. Ya Pak Ustaz, waktu jadi dewan, ya Sidin tetap menjadi Ustaz. Ya. Ada juga orang masuk ke kandang macan, jadi macan, beliau enggak. Dan saya menyaksikan sendiri, ketika menjelang ajar, beliau sudah meninggalkan. Ini sebetulnya dakwah kepada kita. Hanya kita tidak bisa melihat itu, karena kita tidak mencoba memahami apa yang diinginkan. Ya. Nah, itu yang saya ini kan, keharmonisan ini dibutuhkan dalam rangka membangun daerah ini agar akselerasi pembangunan itu berjalan begitu cepat. Ya. Jadi kalau memang tujuan kita untuk membangun, untuk mensejahterakan ini, lainlah kalau tujuan ini yang lain-lain umpamanya itu pasti becek. Tapi dari awal saya, Pak Haji Bahrudin, dia bersediakan mendampingi Ulun dengan catatan kita tidak usah cawi-cawi kepada proyek. Nggak usah kita transaksional merekrut ini organisasi ini. Serahkan kepada yang mereka yang ahlinya. Gitu. Dan konsep kami nanti juga, kami akan melibatkan stakeholder yang potensial. Misalnya, Pak Ibnu. Bamega TV, Pak. Bamega TV. Orang-orang yang potensial, yang tidak terakomodir di legislatif, di eksekutif, ini kita berikan ruang dan waktu untuk berpikir bagaimana secara bersama-sama kita membangun Bumi Saidan ini agar lebih maju dan menjadi kebanggaan kita semua. Oke, terima kasih Pak. Nah ini mungkin pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu Pak sama masyarakat Kota Baru nih. Bapak kan kalau bilang petahana juga petahana gitu kan. Nah sedikit banyaknya tahulah perjalanan satu periode ini tentu banyak hal-hal positif yang sudah dilakukan. Terlepas ada hal-hal yang patut diperhatikan. Artinya ada kemajuan itu pasti. Nah, ada hal-hal yang perlu dibenahi juga pasti. Nah, pertanyaan kami Pak, gini Pak. Kalau nanti Bapak terpilih, apa yang harus dibenahi? Menyelesaikan bangunan-bangunan yang mangkrak, khususnya rumah sakit dan perkantoran. Iya. Ini akan kami tuntaskan di awal-awal tahun. Lalu ceritanya, dari mana duitnya? Kita akan menggunakan strategi nanti skema multi-year. Artinya ini proyek, kita bangun 1 tahun 1 paket, mulai dari kantor bupati, kantor DPRD, kemudian Bapeda, kemudian rumah sakit. Ini kita bikin 1 paket, kemudian nanti pembayarannya menggunakan skema multi-year. Bisa 1 periode, 3,5-4 tahun berarti kan? Atau banyak lamanya strateginya. Karena kita memang hari ini APBD kita nyungsep, sehingga harus menyesuaikan itu. Kalau tidak menggunakan skema multi-year, tentu agak berat. Nah, ini kenapa ini harus menjadi prioritas? Karena semakin lama dibiarkan, semakin hancur dan semakin rugi daerah ini. Triliunan sudah duit terhambur di situ. Kedua, kami ingin sesegeranya rumah sakit itu digunakan. Dalam rangka apa? Mbak kalau COVID ini masih tetap nanti sampai tahun 2021, apalagi tahun lalu nanti, atau mungkin ada nanti, supaya rumah sakit ini benar-benar menjadi tempat di mana orang sakit masuk, keluar sehat gitu. Jangan orang sekarang masuk urapan, tapi begitu masuk di rumah sakit, menjadi banyak penyakitnya. Kenapa? Karena sejatinya ruang itu cukup 1,
ini diisi sampai puluhan orang karena memang kapasitas kita sudah overweight gitu. Nah, makanya ketika saya di Dewan dulu, saya sudah merancang bahwa di Kota Baru ini harus dibangun rumah sakit tipe A. Oke. Dicatat ya. Rumah sakit sama perkantoran. Apa lagi, Pak? Waktunya cuma 3,5 tahun loh, Pak. Ya, itu kan tadi kan sarannya kan Ya. apa? Rumah sakit sama perkantoran. Itu kan dibangun dengan mungkin 1 tahun dibangun bisa, tapi kan kita cicil namanya. Oh iya. Pembayarannya. Oke. Nah, kemudian setelah itu infrastruktur. Nah, infrastruktur sini jalan dan jembatan juga ada. Air bersih ya, Pak ya? Air bersih ini harus segera dituntaskan. Karena kita dulu roadmap-nya sudah bagus sebetulnya. Setelah embung Perak selesai, embung Netilawan selesai, menyasar ke Perak. Kemudian Gunung Ulin kita tambah spillway-nya. Kemudian ada lagi nanti Gunung Bahalang. Jadi keempat embung ini rata-rata menampung air 300 meter kubik itu sudah 1.200. Artinya kalau mengantisipasi kemarau 4 bulan, ini sudah mungkin bisa. Ditambah nanti seratak akan kita bikin juga. Seratak itu nanti kita integrasikan dengan irigasi. Mungkin pakai pipa ke bawah, ke persawahan. Kemudian ditarik ke atas nanti itu akan mengaliri air mulai dari Teluk Masjid terus sampai dengan Oke, Pak. Periode ke depan ini seandainya Bapak terpilih, itu waktunya tidak lebih dari 4 tahun. Dengan Bapak menjanjikan akan menyelesaikan perkantoran, rumah sakit, infrastruktur air bersih. Melihat struktur APBD kita, mungkin nggak itu, Pak? Kita jangan hanya bertumpu kepada APBD kita. Kita bisa di provinsi. APBD provinsi sekarang itu 7 triliun. Saya meninggalkan dari 1,7 ke 6 triliun. Sekarang sudah 7,5 mungkin. Juga pusat. Pusat kan menjanjikan dulu. Balai itu, Pak Wakil, diurusin ini betul-betul nih. Dan kami concern memang ini. Karena memang ketentuannya, sejak tahun 2018, itu kan menurut MDG, itu sudah harus 80% perkotaan itu teraliri ya. Sementara 60% pedesaan kalau tidak salah. Tapi kita sekarang masih jauh panggang dari api. Nah makanya ketika Pak Ipan menjadi direktur PDAM, sebetulnya sinergitas antara kita ini luar biasa sudah. Kenapa kita sama-sama di sana? Karena dia memang memiliki komitmen. Kita butuh sekarang orang-orang yang berintegritas, memiliki komitmen membangun daerah ini dengan baik. Supaya persoalan itu tuntas. Nanti kami antar embung itu nanti terintegrasi sama dengan PLN. PLN sekarang kan terkoneksi. Interkoneksi sama kita kan memaparkan waktu itu sama Pak Dirjen. Ini bagus jalannya kan. Ketika nanti embung ini kayak sekarang Tirawan jebol, itu bisa disuplai dari ini. Sehingga WTP yang ada di sini tetap bisa beroperasi walaupun sumber air bakunya jebol umpamanya. Nah, jadi nanti ini sudah ada komitmen sebetulnya dengan Balai Tirawan ini akan diperbaiki nanti tidak lagi timbunan tanah tapi juga cakar ayam diperkuat nanti anunya. Oke Pak. Di samping infrastruktur air bersih, listrik juga jadi kebutuhan dasar, Pak. Dan di jumlah desa kita ini berapa ya? Itu lebih banyak yang belum terlayani terutama di daratan Kalimantan. Itu banyak sekali yang belum 24 jam, bahkan cuma 6 jam sehari dapat PLN. Sekarang begini, Pak. Listrik kami sudah membicarakan roadmap listrik ini sejak tahun 2009 ketika saya di Dewan. Jadi program sekarang yang diimplementasikan ini adalah program kita waktu penyusunan Dianu. Terutama pada saat saya membuatkan perda pohon. Itu dipaparkan semua rencana kelistrikan di Kota Baru. Rencana kelistrikan di Kota Baru ini saya optimis di tahun 2022 itu sudah tuntas. Karena nanti di tahun 2022 itu transmisi ada nanti dari Tanah Bumbu ke ini. Kemudian di Sungai Durian nanti ada gardu induk kapasitas 150 kp. Itu akan memenuhi kebutuhan seluruh perusahaan dan seluruh desa-desa yang ada. Sekarang ini memang kayak Lipon, kemudian desa-desa
Mangka, itu sebetulnya Daerah Pamukan, Tanjung, itu Pelantakan. sebagian sudah ada, Pak. Kalau di grid 24 jam memang belum bisa sekarang ini karena jaringan itu masih terus nih. Nah, sebetulnya kita menargetkan kemarin untuk menggrid 24 jam dari 12 jam. Itu akan tuntas di tahun 2021. Tapi karena Covid ini ada semua anggaran-anggaran itu direfocusing untuk subsidi ya, sehingga agak tertunda. Jadi kalau listrik 2022, kalau bisa menyimak pidato kami pada saat peresmian kabel bawah laut ini. Nah, kabel bawah laut itu juga Ipan, karena ini kita sekarang ini dialiri listrik dari sumber tenaga uap ini melalui kabel bawah laut, itu tidak menutup kemungkinan nanti akan mengalami gangguan. Nah, karena itu kita dorong percepatan penyelesaian di Kemuning 2x7 supaya bisa nanti mengcover manakala terjadi gangguan. Oke, Pak Burhanuddin, Pak Barudin, masyarakat pemirsa BTV sudah mendengar apa nanti yang akan dibenahi, apa nanti yang akan dilakukan apabila kandidat ini terpilih menjadi bupati. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Sektor pariwisata. Tidak bisa dipungkiri. Banyak kemajuan daerah Pak SJ ini, banyak kemajuan di sektor pariwisata. Nah, terhadap sektor ini, apakah nanti apabila Bapak terpilih akan diteruskan, dikembangkan, atau di stop, atau gimana nih? Cuman mungkin anunya kan stylenya beda gitu. Kita nanti lebih mengembangkan. Maaf, tapi Bapak mengakui kan keberhasilan SJA di bidang pariwisata ini kan? Iya, begini Pak. Ya kita mengakui kalau itu kan, tapi kan kalau untuk men-trigger perekonomian belum Pak. Karena kapasitas anunya itu kan kecil. Boleh diuji. Berapa sih dana yang berputar di situ? Biar diolesi emas sekalipun itu tidak manut. Yang menunjang pariwisata, yang menunjang sektor pariwisata itu bisa meningkatkan pendapatan adalah kalau yang datang itu Wisman atau Wisnu gitu. Kalau yang datang masih coba kita buka bedah. Kalau yang datang dari hulu sungai, apa dia menginap di hotel? Enggak, Pak. Dia menginap di tempat keluarganya. Kemudian pulang nanti beli amplang dua kantongan, itu tidak. Tapi kalau yang kita benahi itu sambar gelap, kemudian bira-birahan, kemudian pemalikan, itu multiplier efeknya luas Itu begitu juga nanti pantai-pantai kayak Kerayaan Kerayaan nanti itu pesisir itu mulai dari Teluk Aru Pak sampai di sini. Itu kalau dibenahi pantainya, kita relokasi rumah, tidak boleh ada bangunan membelakangi pantai. Semua harus menghadap pantai. Kemudian ini kita siring, lalu kita bikin gazebo, lalu ini itu bisa nanti orang asing bisa datang. Nah, kalau sudah orang asing datang itu, coba kalau orang asing paling tidak membelanjakan satu orang asing itu 5 sampai 10 juta. Kalau datang 1000 sudah berapa? Tapi ini bagus, kita harus akui dalam rangka membuat kota itu indah dan dinamis. Tapi kalau men-trigger, boleh kita uji dengan pakar-pakar ekonomi. Belum menunjang, makanya banyak kan dibandingkan dengan membangun infrastruktur jauh lebih multiplier efeknya lebih terasa. Kalau banyak jalan lingkar, kemudian di seberang kita bikin jalan lebar-lebar, itu semua potensi yang ada itu akan tereksplorasi dan akan dieksploitasi secara besar-besaran. Kalau sekarang kan nggak bisa Pak, jalannya masih sekai kubangan, orang malas. Sebesar apapun potensi sumber daya alam kita, kalau infrastrukturnya masih begini, dan yang dipersoalkan sekarang di Kota Baru ini kan infrastruktur dasar Pak. Orang sekarang mempersoalkan juga jalan, tapi improve sifatnya. Apa? Jalan tol, flyover, underground, seperti di Jakarta. Tapi kalau kita kan jalan dan perlu diingat bahwa infrastruktur jalan dan jembatan itu, baik pelabuhan ataupun itu adalah urat nadi perekonomian. Berapa besar potensi ekonomi kita, berapa besar potensi sumber daya alam kita, kalau tidak tersedia infrastruktur, kita tidak akan bisa. Pak. Untuk membangun infrastruktur dasar,
tentu membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Nah, ini kan Pak, ada komitmen nih dari Sebuku Group yang 700 miliar, yang mungkin sudah terpakai kurang lebih 50 atau 70 miliar lah. Artinya masih banyak tuh sisanya, 630 miliar. Nah, penggunaan dana dari komitmen Sebuku Group itu kan nanti digunakan di periodenya pemimpin daerah yang akan datang ini nih, ya kan? Nah, kita belum melihat nih konsep bagaimana pemampatan komitmen ini. Nah, kira-kira seandainya Bapak berdua terpilih, nah bagaimana Bapak memanage nih komitmen ini? Pertama, tentu kita akan mengikuti keinginan masyarakat Kabupaten Kota Baru. Kedua, saya sependapat dengan wacana bahwa penyerahan dana itu secara bertahap. Artinya ini bisa menutup program multi-year. Informasinya bukan dana, Pak, tapi dalam bentuk komitmen membangun senilai 700 miliar. Ya, itu kan artinya kan bisa digunakan untuk infrastruktur, Iya, untuk iya. pembangunan percepatan rumah sakit juga, atau bantuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu dilakukan. Itu semua memiliki daya guna yang sangat luar biasa. Umpamanya Polteknya apa itu tadi, itu kan dibangunkan lagi laboratorium atau apa, peluang perkuliahan dengan ini. Karena makanya kami tagline kami itu unggul dan religius. Bagaimana membangun Kota Baru ini dari sisi SDM-nya unggul melalui pembenahan sistem pendidikan, sarana pendidikan, kesejahteraan para guru, kemudian meningkatkan unggul di bidang kesehatan dengan menjadikan rumah sakit ini nanti tipe B, kemudian tipe A, lalu kita sejahterakan tenaga medis, para medisnya, lalu kita tuntut kinerjanya untuk melayani masyarakat dengan baik agar tercipta SDM yang pinter tapi sehat. Iya kan? Unggul di bidang perekonomian, infrastruktur bagus, sumber daya alam bisa kita eksplor, bisa kita eksploitasi dengan baik, kita kelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pendapatan, kemudian membangun daerah ini lebih maju lagi. Ya Pak, tapi tadi jangan hanya Poltek Pak untuk SDM Pak, juga ada STIT ya Pak ya. Juga ada STIKIP. Ini kan saya nggak mencontohkan. Kalau STIP nanti kan sudah pasti. Kalau akhir nanti akan memperjuang. Jadi kita akan membangun nanti SDM ini di samping sekolah agama juga sekolah umum. Karena kami ingin dari sisi agama orang ini mumpuni, tapi dari sisi pengetahuan umum juga ini. Karena kita ke depan pemerintahan ini harus dikelola, harus dimanage dengan orang-orang yang memiliki integritas. Gitu. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi era global ini kan kompetitif ini sangat dahsyat. Gitu kan? Kalau kita tidak siap sumber daya alamnya, kita jangan-jangan nanti menjadi pembantu lagi di dalam kan. Karena tahun 2015 itu sudah diberlakukan era pasar bebas. Kita tidak bisa meredam orang-orang asingan itu karena memang itu komitmen bersama gitu loh. Tinggal kita bagaimana membuat barrier regulasi yang bisa sedikit menganukan bagaimanapun juga ini negara kita. Kedua juga mempersiapkan sumber daya manusia yang handal untuk siap berkompetisi. Ini kampung kita, ini benua kita, masa kita kalah berkompetisi dengan orang Thailand, orang Vietnam. Oke, Pak Burhanuddin, Pak Barudin. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak di sesi kita. Masyarakat, pemirsa BTV mungkin sudah mendengar. Baik, sebelum terakhir. Iya, silakan Pak. Ada sedikit kita menambahkan jawaban dari Pak Burhan tadi, kalau kita diamanahi oleh masyarakat Kabupaten Kota Baru, selain tadi beliau menyampaikan air bersih, penyelesaian rumah sakit, perkantoran, maka yang penting juga saya lihat adalah soal sampah. Ya, sampah ini sangat merisaukan utamanya di ibu kota baru ini. Jadi yang kedua adalah pembenahan sumber daya manusia ASN. Ini kita akan melakukan nanti pengawasan pengawasan yang optimal, karena mereka adalah sumber daya manusia yang kita miliki nanti untuk membangun Kabupaten Kota Baru ini.
Ya, Nah, amin. mungkin itu sebagai tambahan. Dan yang terakhir, pertanyaan soal politik uang tadi. Oh iya, lupa tadi belum Ini terjawab. soal politik uang, ya. Ini memang ada bahasa-bahasa yang menyindir kita. Ada berduit tidak harapan, ada berduit tidak harapan. Tidak ada makan malam gratis. Tidak ada makan siang yang gratis dan seterusnya. Tapi apa namanya, saya tidak terlalu percaya ya dengan kenyataan itu. Justru saya ingin menyampaikan bahwa kalau nanti masyarakat, mohon maaf ini kalau masyarakat itu dibayar, kemudian mereka itu memilih karena dibayar, maka biasanya orang cepat sekali melupakan masyarakat itu karena dibayar. Nah, tapi kalau masyarakat nanti menyumbang suaranya kepada kami, ya, menyumbangkan suaranya kepada seseorang, itu biasanya secara psikologis, secara kejiwaan, orang yang disumbang ini akan terus ingat kepada yang menyumbang itu. Nah, makanya kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru, kalau ingin pemimpin di Kota Baru ini ingat terus kepada masyarakatnya, maka masyarakat itu harus menyumbangkan suaranya kepada calon pemimpin itu. Nah, ini. Ya, silakan nanti pemirsa menentukan pilihannya. Ini pertanyaan terakhir sekaligus closing. Mohon nanti pian berdua, Pak Burhanuddin maupun Pak Bahrudin, memberikan pesan damai untuk pemilu kita supaya aman, tentram, dan bagi masyarakat juga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Silakan Pak, mungkin dari Pak Burhanuddin, pesan damainya. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan akal sehatnya dalam melakukan pemilihan ini. Kita sekarang ini kan tidak butuh dana dan sembako sesaat. Yang kita butuhkan adalah bagaimana membangun perekonomian Kota Baru ini agar bisa maju dan masyarakatnya bisa menikmati kemajuan ini dengan berkiprah di dalamnya. Bagi kami, siapapun stakeholder, kita akan mengajak nanti seluruh potensi yang ada di Kota Baru untuk sama-sama membangun ini. Kenapa? Semakin banyak kepala, semakin banyak pemikir yang memberikan sumbangsi pemikirannya kepada kami sesuai dengan keahliannya, itu semakin mudah kita mengatasi persoalan. Kenapa kita alergi dengan masukan? Kenapa kita alergi dengan kritik? Kalau itu sifatnya konstruktif. Itu sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Tidak ada, pokoknya bagi kami, wartawan, koran, terbuka Anda untuk melakukan kritik. Asalkan memang tujuannya konstruktif. Jangan tujuan untuk untuk melakukan karakter assassination, pemanya kan. Pembunuhan karakter, itu tidak bagus. Nah, apapun pilihan kita tetap bersaudara. Jaga kondusivitas daerah ini. Karena apa? Karena sejarahnya Kota Baru ini tidak pernah lagi berkonflik. Itu salah satu keunggulan Kota Baru. Pemilu kada periode lalu itu dinyatakan Kota Baru di zona merah. Tapi kita semua penyelenggara pemilu, istilahnya pengawas pemilu, peserta pemilu, masyarakat, semua berkomitmen. Kita harus melaksanakan pemilu kada ini dengan damai. Akhirnya juga kan? Amin. Yang terpenting, jangan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memaksakan kehendak. Amin. Biarkanlah demokrasi ini berjalan sebagai air mengalir. Karena hakikat demokrasi memang seperti itu. Hakikat demokrasi itu tidak ada yang namanya transaksional, tidak ada yang namanya penekanan, tidak ada yang namanya. Disinilah kesempatan masyarakat mengekspresikan apa yang ada di Anunda gitu kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memilih pemimpinnya yang menurut dia mampu menjawab ekspektasi, mampu menjawab keraguan, mampu mensejahterakan mereka. Kita sudah 75 tahun merdeka. Memang sudah saatnya Indonesia ini menikmati kekayaan sumber daya alamnya, potensi ekonominya besar. Apalagi Kota Baru. Jika dibandingkan dengan 13 kabupaten kota, tidak ada apa-apanya yang lain. Kita punya potensi laut, kita punya potensi darat, kita punya di bawah perut, di dalam perut bumi, dan kita juga punya potensi udara.
komplit Kabupaten Kota Baru. Tinggal membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen, yang memiliki integritas, yang bersungguh-sungguh membangun daerah ini. Dan ingat, apapun yang kita perbuat, lebih-lebih sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, apapun, presiden, gubernur, bupati, dan wakil bupati, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak Baharudin, Ya. pesan damainya. Terima kasih pesan damai dari kami bahwa yang namanya pesta ini kita akan pesta demokrasi. Jadi pesta itu isinya adalah kegembiraan, kemudian kebahagiaan, sukacita. Dan di Kabupaten Kota Baru ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua pasang calon, dan kami sangat menghormati Bapak Haji Said Ja'far Al-Idrus dan Andi Rudi Latif. Ini adalah putra terbaik di Kabupaten Kota Baru ini, yang saya lihat juga semangat beliau untuk membangun Kota Baru ini tidak kalah dengan semangat kami berdua untuk membangun Kota Baru ini. Masyarakat Kabupaten Kota Baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan lahir dan batin sehingga tetap sehat, khususnya nanti pada sampai tanggal 9 Desember tahun 2020 bersama-sama datang ke TPS terdekat untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa BTV sekalian, itulah hal-hal yang ingin disampaikan oleh salah satu kandidat kita. Yang penting adalah salam damai, kita hargai pilihan masing-masing. Pihak Pak Said Ja'far, Andi Rudi Latif, maupun pihak Pak Burhanuddin, Pak Baharudin, baik langsung kandidatnya maupun para tim suksesnya, para pendukungnya, kita semua bersaudara. Tentukan pilihan masing-masing mana yang dianggap lebih baik di antara keempat putra daerah ini yang paling baik gitu kan. Semuanya baik. Baiklah, terima kasih Pak Burhanuddin, Pak Baharudin atas kesempatannya. Pemirsa BTV, mudah-mudahan nanti kita juga ada kesempatan mewawancarai Pak SYA dengan Bang Arul. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.